Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan praktikum mata kuliah dasar pembudidayaan tanaman kali ini, kita akan belajar mengenai teknik hibridisasi pada tanaman kacang hijau. Tentu rekan-rekan masih ingat bagaimana keragaan dari tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau membentuk bunga pada bagian terminal atau ujung tanaman dan tunas samping atau tunas aksilar. Bunga-bunga yang berhasil melakukan fertilisasi tersebut kemudian akan berkembang menjadi polong-polong seperti yang terlihat oleh kita pada tayangan. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi secara buatan atau melalui persilangan terarah atau melalui hibridisasi? Marilah kita bersama-sama mempelajari hal-hal berikut ini. Saat kita akan melakukan persilangan, maka sebaiknya kita mengetahui atau mengenali struktur dari bunga tanaman tersebut. Pada kacang hijau, bunga tumbuh dan tersusun dalam racem atau tandan atau infloresen, seperti yang terlihat dalam tayangan. Satu tandan bunga kacang hijau dapat menghasilkan bunga hingga 20 bunga, dan bunga-bunga tersebut akan tumbuh dan mekar secara bertahap. Biasanya antara satu bunga dengan bunga berikutnya dalam satu tandan yang sama memiliki perbedaan hingga 1 hari. Mari kita perhatikan struktur bunga untuk bagian mahkota. Mahkota bunga kacang hijau terdiri atas 5 bagian, yaitu mahkota terluar, 2 helai yang saling menyatu, kemudian mahkota bagian dalam, ini juga sama saling menyatu tetapi ada ujung helaian yang terpisah. Kemudian satu lagi adalah bagian keel. Mahkota bunga kacang hijau mulai mekar sekitar pukul 5-6 pagi dan paling banyak bermekaran antara pukul 6-8 pagi dan semakin berkurang di atas jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Maka dalam pelaksanaan persilangan di lapangan sebaiknya dilakukan antara pukul 7 sampai 9 pagi. Bagian mahkota yang bernama keel itu tidak membuka atau tidak mekar seperti bagian mahkota terluar dan yang bagian dalamnya. Nah, bagian keel ini di dalamnya terdapat benang sari dan putih. Jadi keel ini semacam kantung yang memanjang dengan ujung yang bercelah dan di dalamnya terdapat benang sari dan putih. Karena adanya celah pada bagian keel inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyerbukan silang pada kacang hijau, di mana diketahui persentase penyerbukan silang pada tanaman kacang hijau ini bisa berkisar antara 2-5%. Kemudian pada kondisi tertentu serangga bisa keluar masuk melalui celah pada bagian keel tersebut. Berikutnya adalah bagian benang sari. Benang sari pada kacang hijau berjumlah 10 buah, terdiri dari bagian tangkai sari dan kepala sari yang berbentuk bulat dan berwarna kuning. Tangkai sari akan memanjang dan mencapai panjang maksimal ketika serbuk sari telah matang. Kemudian kotak sari akan terkumpul di bagian sekitar stigma, sehingga ketika pecah polen pun akan terkonsentrasi di bagian tersebut. Berikutnya adalah bagian putik. Putik terdiri atas bagian kepala putik atau stigma, biasanya berwarna kehijauan, dan bila belum terjadi penyerbukan akan terlihat warna hijau yang cerah atau hijau kekuningan yang cerah. Kemudian selain kepala putik tadi ada tangkai putik, dan pada sepanjang tangkai putik terdapat rambut-rambut halus yang juga berfungsi sebagai jalan masuk polen. Jadi polen itu tidak hanya masuk melalui putik, artinya polen itu tidak hanya harus masuk melalui stigma.
Nah, putik ini akan reseptif sekitar 6-8 jam setelah benang sari pecah. Sedangkan benang sari akan pecah sekitar 10-14 jam sebelum bunga mekar. Nah, dengan mempelajari struktur bunga ini, kita sekarang menjadi tahu bahwa bunga kacang hijau termasuk dalam kelompok bunga sempurna, memiliki bunga dengan struktur khusus yang melindungi alat kelamin, tetapi ada ketidaksamaan waktu kematangan antara putik dan benang sari. Maka setelah kita mengetahui struktur bunga kacang hijau, berikutnya kita bisa memulai persilangan. Tahapan persilangan pada kacang hijau sama halnya dengan tahapan umum persilangan, yaitu persiapan alat dan bahan, kastrasi, emaskulasi, penyebukan, isolasi, dan pelabelan. Paling awal, sebelum melakukan persilangan, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan persilangan, seperti menyiapkan pinset yang berujung runcing untuk memudahkan proses emaskulasi atau kastrasi, kemudian gunting kecil untuk melakukan kastrasi, label persilangan untuk menuliskan identitas persilangan. Label persilangan ini harus menggunakan bahan yang kedap air agar identitasnya tidak hilang. Kemudian kita juga memerlukan marker yang bersifat permanen untuk menuliskan identitas persilangan pada label. Berikutnya adalah wadah-wadah kecil. Nah, fungsinya adalah untuk menampung bunga-bunga dari tetua jantan sebagai sumber polen, kemudian dikumpulkan dalam wadah-wadah kecil tersebut sesuai dengan genotipenya. Nah, sebenarnya untuk jenis wadahnya sendiri tidak harus persis sama dengan apa yang ditampilkan dalam tayangan ini. Boleh menggunakan wadah apa saja. Persilangan sebaiknya dilakukan di awal fase generatif, mulai dari bunga-bunga awal. Namun ada kalanya kita terlambat melakukan persilangan, sehingga dalam tandan telah banyak bunga-bunga yang tidak dapat digunakan karena sudah menyerbuh atau sudah membentuk polong. Nah, ini tidak apa-apa, kita bisa melakukan pembuangan terhadap bunga atau polong yang sudah terbentuk tersebut menggunakan pinset seperti yang terlihat dalam tayangan untuk gambar 2B yang diberi tanda X berwarna merah. Nah, itu adalah bagian bunga atau polong yang dapat kita buang. Sedangkan untuk gambar 2A itu adalah kondisi tandan di awal fase generatif yang sangat baik untuk kita gunakan dalam persilangan. Kastrasi dan emaskulasi dapat dilakukan menjelang sore hari sekitar pukul 3 hingga pukul 6 sore. Kalau lebih dari 6 sore, biasanya ada juga bunga-bunga yang di dalamnya itu polonnya telah pecah, benang sarinya telah pecah, jadi polonnya sudah menyebar di dalam. Emaskulasi ini dilakukan menggunakan pinset. Jadi pinset digunakan untuk membuka lapisan-lapisan mahkota tanpa harus melukainya atau menyobeknya, apalagi membuangnya. Ya, cukup dibuka hingga terlihat bagian keel seperti yang terlihat pada gambar A1. Kemudian bagian keel disobek dengan ujung pinset agar terlihat bagian benang sarinya. Kemudian kita ambil bagian benang sarinya. Bila semua benang sari sudah terambil, mahkota kembali kita tutupkan. Ya, seperti gambar A2. Jadi setelah dilakukan emaskulasi pada bunga kacang hijau ini, yang tersisa hanya ada bagian putih. Dan ketika mahkotanya telah ditutupkan kembali, putih kembali berada di dalam mahkota. Tahapan berikutnya adalah melakukan polinasi. Emaskulasi dan polinasi tidak dilakukan dalam
bersamaan. Misalnya bila emaskulasi dilakukan hari ini sore, maka polinasi dilakukan besok pagi. Nah, pada saat melakukan polinasi, sebaiknya kita lakukan persiapan mengumpulkan bunga-bunga sumber polen. Berarti bunga tersebut diambil dari tetua jantan. Nah, bunga-bunga tersebut dikumpulkan dalam wadah-wadah sesuai dengan genotipenya. Apabila kita akan melakukan polinasi dalam jumlah yang banyak, maka sebaiknya bunga-bunga jantan tersebut kita kondisikan dengan menggunting bagian queue-nya. Jadi bagian queue-nya saja yang ditampung, sehingga pada saat polinasi kita tinggal menyelubungkan bagian queue itu kepada putik. Dimulai dari bagian ujung queue, dimasukkan ke arah stigma, kemudian terus dimasukkan sampai sepanjang putik tersebut, sehingga seluruh bagian putik tertutup oleh bagian queue seperti yang terlihat dalam tayangan yang diberi dengan tanda merah. Proses penyelubungan putik dengan queue pada saat polinasi berfungsi juga sebagai isolasi. Jadi bunga-bunga yang telah diserbuki tidak perlu lagi ditutup menggunakan bahan-bahan yang lainnya, dan queue ini tidak perlu kita lepaskan. Kita biarkan saja sampai polongnya berkembang. Jadi queue itu akan lepas dengan sendirinya. Tahapan berikutnya adalah pelabelan, yaitu pemasangan label persilangan pada bunga yang telah disilangkan. Artinya pemasangan bunga harus dilakukan tepat pada bunga yang disilangkan, yaitu dipasangkan di bagian anak tangkai bunga, seperti yang ditunjukkan dengan tanda panah berwarna merah dalam tayangan. Kita tidak boleh memasangkan label persilangan pada bagian tangkai bunga. Mengapa demikian? Karena tangkai bunga akan menghasilkan polong-polong yang jumlahnya banyak, sehingga nanti polong dari hasil persilangan bisa bertukar dengan polong yang bukan hasil persilangan. Berikut adalah tampilan dari tanaman kacang hijau yang sejak awal fase generatif dilakukan persilangan. Jadi kita bisa melihat banyak sekali label-label tergantung pada bagian anak tangkai bunga. Polong-polong yang dari hasil persilangan dapat kita panen ketika telah masa fisiologis yang ditandai dengan adanya perubahan warna polong dari hijau menjadi hitam atau dari hijau menjadi warna kuning jerami atau coklat muda. Demikian hal-hal yang dapat kita pelajari bersama mengenai persilangan buatan pada kacang hijau. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.